Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian Bulughul Maram pada bab zikir dan doa. Kita akan bahas hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Juwairiyah Aris. Oh, Juwairiyah. Baik. Sebelumnya ya. 19 Nabi. Wa an Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha, dari Juwairiyah binti Al-Harits, semoga Allah meridainya. Qalat, berkata Juwairiyah, qala berkata, qala bersabda li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Juwairiyah, istri beliau, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti mundul yaum la wazanat kunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidada kalimati. Laqad qultu, sungguh aku mengucapkan, ba'daki, setelah engkau. Ini ba'daki itu maknanya selepas Rasulullah keluar, lalu kemudian Rasul datang lagi. Jadi karena Rasulullah keluar dan Siti Juwairiyah sedang zikir, kemudian Rasulullah balik lagi dalam kondisi Siti Juwairiyah ini masih dalam kondisi zikir. Artinya begitu lama dia duduk. Maka kata Rasulullah, sungguh aku mengatakan setelah engkau, selepas meninggalkan lalu kemudian datang lagi, arba'a kalimatin, 4 kalimat. Lau zinat, kalau ditimbang 4 kalimat ini, bima dengan sesuatu, kulti yang kau katakan, mundul yaum, sejak hari ini, sejak tadi. Karena kisahnya beliau Siti Juwairiyah ditinggal Rasul sedang zikir, lalu ketika datang Rasul, kondisi beliau masih dalam keadaan zikir. Maka aku mengatakan 4 kalimat. Jika 4 kalimat ini ditimbang dengan apa yang kau katakan sejak tadi, lawazanat hunna, sungguh lawazanat hunna, kalimat ini sungguh lebih besar mengimbangi timbangan wazan itu. Jika dibandingkan dengan apa yang engkau ucapkan tadi, mengimbangi apa yang engkau katakan. Kalau di sini diterjemahkan lebih utama dibanding dengan zikir engkau yang lama itu. Mana yang 4 kalimat ini? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan segala pujinya, adada khalqi, sebanyak hitungan makhluknya, wa ridha nafsi, seluas keridhaan zatnya,
Sampai-sampai tasbih ini mencapai bilangan yang membuat Allah jadi ridho. Tasbih yang diucapkan ini menjadikan Allah semakin ridho. Ada lagi yang menyampaikan maksudnya sejumlah para nabi, para sahabat, para syuhada dan orang-orang salih ridho kepada Allah yang diridhoinya. Wa zinata arsy wa midada kalimati, dan sejumlah kalimatnya, sepanjang kalimatnya. Ini maksudnya bahwa apa yang dimaksud kalimat ini bisa jadi kita bandingkan dengan akhir surah Al-Kahfi, menjelang surah Al-Kahfi akhirnya 109. Qul law kana al-bahru midada li kalimatillah, midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan kalau lautan itu midadan li kalimati rabbi, jadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku. Lanafidal bahru, sungguh habis al-bahru lautan qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun didatangkan seperti yang tadi, sepertinya madada, sebagai bantuan. Kalau lautan dijadikan tinta, kemudian pohonnya dijadikan sebagai pena untuk menulis kalimat Allah, maka niscaya lautan itu habis sebelum kalimat Allah habis, meskipun ditambah lagi dengan lautan yang sama. Nah ini maka bahasa wa midada kalimati rabbi, di hadis ini wa midada kalimati, kita bandingkan, maka diartikan sepanjang kalimat, sebanyak kalimat. Kita mengucapkan hamdalah sebanyak hitungan makhluknya yang membuat Allah ridho dengannya. Kemudian wazinata arsy, sebesar kerajaan arasnya, dan sepanjang kalimatnya. Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 kalimat ini jika ditimbang dengan zikir yang dilakukan oleh Siti Zuwairiyah sejak pagi sampai siang, maka bisa mengimbangi, bahkan bahasanya lebih utama. Nah, orang makan biasanya hayang saeutik pahalanya gede. Gitu ya. Baik, sekali lagi ini kisahnya berkenaan dengan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertasbih, berzikir kepada Allah sampai Rasulullah berangkat sampai Rasul datang kembali. Gitu ya. Waktu yang sangat lama. Kalau di dalam Ibadatul Ahkam itu pada tengah harinya beliau masih melihat Siti Juwairiyah masih duduk di sana, masih bertasbih, masih zikir. Artinya begitu lama beliau berzikir. Dan kata Rasul, sungguh aku akan mengatakan kepada engkau 4 kalimat. Jika 4 kalimat ini ditimbang dengan zikir yang kau lakukan sepanjang siang ini, maka niscaya itu mengimbangi lawazanat kunna. Ya, kalimatnya sedikit, tetapi bisa mengimbangi apa yang dilakukan seharian oleh engkau dengan zikirnya. Kalimatnya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Makna arba'ah kalimatin ini Bapak sekalian, bisa jadi arba'ah kalimatin ini yang 4 kalimat tadi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Zikirnya apa? Subhanallah wa bihamdihi. Tapi dilanjutkan dengan adada khalqihi, sebanyak hitungan makhluknya. Wa ridha nafsihi, sampai Allah ridho ya dengan dirinya. Wa zinata arsyihi, seluas kerajaannya, sepanjang kalimat. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan dihafal dan dibaca di pagi, usahakan dibaca di sore. Ya. Berapa kali?
Di sini tidak disebutkan berapa kalinya. Cuma memahami makna arba'ah kalimatin ini bisa berarti 4 kalimat yang dimaksud, tapi bisa jadi ya ini di satu kalimat sehingga untuk memungkinkan dibaca berulang-ulang. Ya, bukan hanya satu kali. Bisa jadi makna empat kalimat ini yang tadi ada khalqihi, ridho nafsihi, zinata arsyihi, midada kalimat. Tapi bisa jadi bahwa menggenapkan perkiraan sehingga 4 kalimat ini dibaca berulang-ulang, ya, karena makna kalimat itu sendiri. Dalam enggak, silakan. Kapan kita bisa? Kita ini jangan dibatasi zikir kita hanya dengan masjid. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi berusaha setiap keadaan kita zikir. Yang sebetulnya kan kalimatnya tasbih. Yang menjadi zikirnya apa? Subhanallah wa bihamdihi, itu sebetulnya. Nah, kalau kesananya kan saya seakan-akan saya bertasbih dengan sejumlah makhluk Allah sampai Allah ridho, ya, yang menjadikan Allah ridho seluas kerajaannya dan sepanjang kalimat. Artinya maka Bapak sekalian, dibacanya sih hanya 1 kali, tapi bahasa yang 4 ini yang dahsyat. Ya, bahasa yang 4 tadi. Ada khalqihi, ridho nafsihi, zinata arsyihi, wa midada. Ya. Jadi, prinsipnya Bapak Ibu sekalian, zikir kita jangan dibatasi. Meskipun ada zikir, kita punya wudu, menghadap kiblat, posisi yang terbaik Anda menunjukkan adab. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak memungkinkan, maka apapun kondisi kita, zikir lebih utama. Boleh sambil nyetam motor, mangga silakan. Boleh sambil nyetir mobil, mangga silakan. Boleh sambil menuju masjid, setiap langkah kita sambil baca subhanallah wa bihamdihi, mangga silakan. Ya, daripada ngalamun kali itu tadi ya. Bakal bernilai lebih langkah kaki kita ke masjid itu meninggikan derajat, menghapus dosa, ditambah dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita sambil berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Itu diantara doanya. Tapi jangan lupa ketika keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya, itu jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Biasanya pada ingat kalau mereka umroh, kalau mereka haji, kata mereka keluar. Padahal setiap kali kita keluar rumah, agar kita dicukupi, agar kita dijaga, agar kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan zikir subhanallah wa bihamdihi, ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Berulang-ulang ya, atau minimal 3 kali. Minimal 3 kali artinya ngan daripada itu sekali itu lumayan. Gitu ya. Ya dibaca di pagi hari, dibaca di sore hari. Silakan. Kita lanjutkan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kalau berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus sholihatu, berkenaan dengan ayat al-baqiyatus sholihah. Jadi al-baqiyat sesuatu yang kekal, sesuatu yang baik yang kekal. Apa itu? La ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Inilah yang disebut dengan wal baqiyatus sholihah. Lalu yang lainnya la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini dalam riwayat sama Said Al-Khudri. Nah, cuma ulama sok diawali dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil illa billah. Surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta benda, anak-anak itu jadi zinatul hayati dunya, perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu. Nah, dan al-baqiyat yang kekal, as-sholihat yang baik. Amal-amal sholih yang kekal. Khairun lebih baik inda rabbika di sisi Tuhan. Tawaban pahalanya. Wa khairun amal, wa khairun dan lebih baik amalan harapannya. Jadi amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik harapannya, lebih memberi harapan. Sahabat mempertanyakan tentang apa yang disebut dengan al-baqiyatus sholihah. Seandainya ada yang lebih baik daripada harta dan anak, adakah yang lebih baik daripada harta dan anak? Ada, ternyata sesuatu yang baik, sesuatu yang kekal. Apa itu? Rasul menjelaskan kalimat zikir ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ibnu Abbas menjelaskan amalan-amalan saleh yang tidak akan habis, al-baqiyatus sholihat, yang kekal. Itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu termasuk al-baqiyatus sholihah. Ada ulama yang mengatakan setiap amal baik, maka tidak membatasi hanya sholat, tetapi semua amal baik yang dilakukan dengan ikhlas, maka itu termasuk al-baqiyatus sholihah. Lalu berikutnya mayoritas ulama yang dimaksud dengan amal sholih yang tidak pernah habis, al-baqiyatus sholihah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis. Jadi keumuman, ya, mayoritas para ulama memahami bahwa makna al-baqiyatus sholihat itu sebagaimana yang hadis sedang kita bahas. Jadi 5 kalimat zikir. Ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir, lalu yang berikutnya ada haula, la haula wala quwwata illa billah. 5. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, jangan menyepelekan. Kalau memungkinkan, ya, kita memperbanyak zikir ini, perbanyak. Kalau dulu saya suka teringat kalimat ini yang biasa diucapkan oleh almarhum Ustaz Arifin Ilham. Ya. Itu mau Ustaz Jeffrey, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini 5 ya. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, haula, la haula wala quwwata illa billah. Baik, jadi hadis yang kita bahas ini menunjukkan keutamaan 5 kalimat zikir tadi. 5 kalimat. Mangga silakan. Ya, tilawah Quran gaduh hanca. Nah, jadi kalau ini kan kalimat-kalimat yang kita paham, kalimat-kalimat yang kita kenal. Tetapi Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang dianggap sederhana ini ternyata oleh Rasulullah disebutnya sebagai al-baqiyatus sholihah. Sesuatu yang kekal, amal solih yang kekal, yang pahalanya lebih baik di sisi Allah dan lebih memberi pahala, lebih baik untuk memberi harapan, membuat kita optimis. Silahkan ya, untuk jumlah jangan dibatasi. Meskipun ada yang kemudian riwayat 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Ya. Tapi mangga kembali kepada fadhkurullaha dzikran katsiran. Jadi kita berzikir sebanyak-banyaknya, sekemampuan kita. Silakan nanti Bapak Ibu bakal memiliki yang disukai
dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya udahlah, saya mah senang dengan Quran, nah enggak. Nah, saya mah Quran 5 menit istundul atau iya, ya. Dan ini bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Ya. Berikutnya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah. Perkataan yang paling dicintai dalam pandangan Allah arbaun, ada 4. 4 perkataan yang dicintai oleh Allah. Ahabbul kalam, paling dicintai. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak menjadi masalah, tidak memadaratkan kepadamu dengan yang mana saja bada'ta engkau memulai. Kami di hadis yang sebelumnya memulai dengan tahlil kan? La ilaha illallah. Subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, di hadis ini 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah dan tidak jadi masalah kita memulai dari yang mana saja. Yakni subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, kita tidak berkewajiban membaca sesuai dengan urutan. Tidak, makasih. Bisi badai la ilaha illallah lama enggak, bisi badai Allahu akbar lama enggak, silahkan. Ya. Bisi badai sesuai dengan urutan ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak. Cuma bahasa Rasul la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis ini masih sama menjelaskan tentang keutamaan zikir dengan kalimat-kalimat. Jadi kalimat-kalimat ini termasuk kalimat bahasanya ahabbul kalam, perkataan yang paling dicintai. Berikutnya kita lanjutkan. Dan ini mah hanya sebatas mengenal zikir-zikir saja. Cuma Bapak saya mengingatkan di hadis yang sebelumnya tidak ada yang lebih menyelamatkan kita dibanding dengan zikir. Kita bahas kan di ayat di hadis sebelumnya. Jadi jangan menyepelekan. Saya gitu ya, upami Bapak ngagaduhan kebiasaan. Meskipun mewajibkan tidak boleh. Sesuatu yang tidak diwajibkan itu tidak boleh. Tapi kalau kita menuntut diri untuk membiasakan zikir, itu jauh lebih bagus. Ya, namun mewajibkan kabatur maulah. Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Ya, sebagaimana tidak meninggalkan sesuatu yang tidak ditinggalkan oleh Allah dan Rasul. Maka ya kita proporsional. Tapi menuntut diri untuk mujahadah dengan mengamalkan zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya itu. Jadi jangan menyepelekan hanya dengan bahasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Yang bahkan nanti subhanallah bihamdihi sudah kan 100 kali maka Allah ampuni dosa meskipun sebanyak gue dilakukan. Nah, maksud saya buntan bisa jangan disepelekan. Nggak usah kemudian masalah hasantologis gitu. Gitu ya. Tapi kalimat-kalimat ini kita melihatnya kalimat-kalimat yang mensucikan Allah, memberikan pujian kepada Allah, membesarkan Allah, lalu mengesahkan Allah. Itu sebetulnya yang mahal. Adapun masalah Allah ampuni dosa itu urusan Allah. Cuma kita membaca hadis, ketika hadis dikatakan sahih, ya kita sami'na wa ata'na. Sekarang perlu dipikiran. Mending mikiran kumaha carana orang bisa zikir daripada mikiran terus banyak kue di lautan gitu. Mending mikiran kumaha carana bisa zikir. Ya. Tapi sekarang zikir itu ya tidak hanya sebatas baca subhanallah. Dan buang sampah pada tempatnya, mencintai kebersihan itu juga zikir. Ya, buang sampah pada tempatnya, cinta kebersihan, cinta dengan keindahan itu bentuk zikir juga. Maka zikir jangan dibatasi hanya sebatas kalimat-kalimat tertentu. Ada zikir perbuatan. Berikutnya An Abi Musa al-Ash'ari. Dari Abu Musa al-Ash'ari, qala berkata Abu Musa,
Qala bersabda li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Perlukah aku menyampaikan kepadamu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Lalu kemudian Rasul mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ini bagian dari kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwwata illa billah. Lalu ada tambahan di riwayat yang lain Imam An-Nasa'i, wala malja'a minallah illa ilaih, dan tidak ada tempat melarikan diri dari Allah kecuali kepada Allah. Kami ulang sieun ku singa, maka larina ngajauhan singa. Lamun urang sieun ku jalma, maka kudu ngajauhan jalma. Tapi lamun urang sieun ka Allah, maka teu aya tempat berlari dari Allah kecuali kita berlarinya kepada Allah. Kenapa? Karena semua tempat milik Allah dan dikuasai oleh Allah. Karena semua tempat diketahui, dilihat, dikuasai oleh Allah. Maka wala malja'a minallah illa ilaih. Kita tidak bisa berlari dari Allah kecuali kepada Allah sendiri. Fafirru ilallah. Jadi orang bersegeralah berlari menuju Allah. Di riwayat yang lain riwayat Imam Bukhari, Abu Musa berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari." Kami para sahabat bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Fakunna idza alauna kabbarna. Kami para sahabat ketika nanjak naik ke tempat yang tinggi, maka kabbarna, kami baca takbir. Allahu akbar. Jadi ketika mendaki kawasan yang tinggi, itu sambil baca Allahu akbar, Allahu akbar. Biasanya beberwakan tambah naon minta capek gitu. Beberwakan gitu. Lalu Rasulullah bersabda, Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Wahai manusia, janganlah kamu membuat kebisingan ala anfusikum atas diri kalian. Fa innakum la tad'una, sesungguhnya kalian tidak berdoa asamma kepada zat yang tuli, wala ghaiban, dan kamu tidak berdoa kepada zat yang gaib. Innama tad'una sami'an basiran, sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi kan aya sahabat naras, ya Rasul, hari Allah teh jauh atau deket? Lamun jauh rek ngorowok, lamun deket rek berbisik. Berbisik teh bahasa Arab, munajat. Munajat itu bahasa artinya berbisik. Ya, hari Allah teh jauh deket, lamun jauh rek ngorowok, tarik. Gitu ya. Dan Allah sendiri yang mengatakan aqrabu min hablil warid. Allah sendiri yang mengatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apa ini tuh? Kudu cacarawokan. Begitu, kudu gandeng da urang teh ngadoa lain kanu. Kanu tuli bukan ngadoa kanu luhur. Kita ini berdoa kata Rasulullah, innama tad'una sami'an basira. Kita berdoa kepada zat yang maha mendengar. Bahkan pangwaka geus diucapkeun. Can diucapkeun ge alama geus apalin. Sami'an basira. Summa qala, lalu Rasulullah bersabda, Ya Abdullah, ala u'allimuka kalimatan hiya min kunuzil jannah. Perlu enggak aku mengajarkan kamu kalimat, dan kalimat ini termasuk perbendaharaan surga. Lalu Rasul mengatakan, La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, ini diajar gitu ya, diajar bapak zikir. Tapi enggak usah memperlihatkan juga buat tasbih balik gede. Emang galan. Dan Bapak Ibu punten ya, seperti ketika di pengajian, mana yang lebih baik? Mendengarkan.
daripada kita sibuk dengan tasbihnya sambil dengerin subhanallah alhamdulillah. Sebetulnya bagian tidak beradab bisa belajar. Maka adab yang terbaik adalah memperhatikan, mendengarkan, mencatat. Bukan lantas ketika lagi ngaji baru zikir, karena ngaji itu sendiri zikir. Kita ngaji ini zikir, ya, bahkan lebih utama dari zikir. Kenapa? Karena ngaji itu nambah ilmu, tambah keimanan, tambah kenal ke Allah, tambah ilmu. Kalau zikir ya hanya ucapan-ucapan itu. Maka jangan dianggap sepele dengan hadir di kajian. Saya termasuk yang kurang senang ketika lagi ngaji zikir sendiri. Lamun badai yang mungkin, karena itu pun termasuk zikir. Ngaji zikir sanes? Halo? Zikir ya. Ngaji termasuk zikir. Kanzun min kunuzil jannah, ya. Perbendaharaan surga ya. Dianggap perbendaharaan surga itu karena nilainya sangat tinggi. Dan ini bisa melindungi kita yang membaca dari gangguan, dari pandangan yang tidak baik dari manusia. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan lafaz la haula wala quwata illa billah. Sok ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makna la haula daya upaya untuk menghindar dari kemaksiatan. Jadi mana la haula itu gitu. Tidak ada daya upaya untuk menjauhi kemaksiatan. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi lamun urang bisa ngajauhan maksiat, bisa ngalaksanakeun taat, eta teh lain karena urang soleh, tapi karena pertolongan Allah. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Jadi makna la haula tidak ada daya upaya untuk menghindar dari kemaksiatan. Karena ini ada maksiatnya kejarau. Halo? Ya, setan gepeng itu luar biasa. Ya. Atau banyaklah la haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, kalau kita bisa menghindar maksiat, kalau kita bisa melaksanakan taat, bukan karena kita sudah baik, tapi karena pertolongan Allah. Termasuk ingat jangan meninggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik setiap selesai sholat fardu. Sudah kan hadisnya? Halo? Sudah hadisnya? Wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulli sholatin. Jangan kau tinggalkan setiap ba'da sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah mengatakan, aku mencintaimu wahai Mu'ad. Jangan, aku wasiatkan kepada engkau, jangan kau tinggalkan setiap ba'da sholat fardu. Allahumma inni, ya Allah tolong aku ala dzikrika, zikir ingat kepadamu, wa syukrika bisa mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi upami ulang tiasa zikir, tiasa syukur, tiasa ibadah saya itu teh karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Biasanya orang maca nukia menuju ke mana? Lawan aya nu nate perkara anu bulat gitu. Perkara la haula wala quwata. Tapi lawan perkara anu harapan mah. Jangankan baca la haula, baca bismillah lagi kadang-kadang kok. Lamun ibu di piara ngadorong mobil kira-kira rek kumaha? Kambayang bulat. Sigana sagala dibaca. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Tapi lamun rek ngaraina sengek,
Sok baca tak? Karena dianggap ringan. Baik, berikutnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan Al-Arba'ah, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walau dalam riwayat Imam At-Tirmidzi min hadits Anas bilafdin ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Doa itu intinya ibadah. Lalu di hadis berikutnya dari Abu Hurairah, laisa syai'un akrama Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah, ya, atas Allah dibanding dengan doa. Bapak Ibu sekalian, nah ini hadis-hadis tentang doa adalah ibadah, doa adalah inti ibadah. Doa adalah sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka berusaha dengan zikir-zikir tadi, lalu jangan menyepelekan doa. Dan urusan doa kita itu sebetulnya sanes sedang menyampaikan kabutuh, bukan sedang merinci keinginan. Meskipun doa ante kedah rinci. Jadi tegangnya doa, ya Allah, dan Engkau Maha tahu kebutuhan hamba. Berarti ya Allah, amin. Minimalis gitu. Ya. Jadi dirinci gitu. Tapi yang harus dipahami oleh kita, doa itu bukan merinci keinginan, karena Allah itu tahu. Doa itu bukan sebatas menyampaikan kebutuhan, karena Allah tahu. Yang paling penting dari pemahaman doa itu, karena doa itu ibadah. Itu aja. Ya, kamu orang mah selain ibadah butuh deh. Ya. Tapi bahaya lamun doa hanya sebatas butuh, karena kita bakal kecewa kalau kebutuhan kita tidak dipenuhi. Maka yang paling enak kunaon berdoa, diparentah, karena doa itu ibadah. Maka di surah Ghafir ayat 60, nanti dibuka. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'u, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku mengabulkan kepada kalian. Ud'u ini kalimat fi'il amr. Tinggali kelanjutannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang takabur, yang enggan, yang sombong dari ibadah kepadaku. Ini ayat sedang berbicara doa. Doa itu ibadah. Artinya orang yang enggan berdoa itu tanda dia sombong. Ini mahal pemahaman. Karena kalau doa itu hanya sebatas pemahaman meminta, itu kan bisa. Itu tidak bagus akhirnya. Tapi kalau doa itu ibadah, doa itu bentuk ketawaduan, doa itu bentuk ketaatan. Ud'uni, perintah. Perintah yang dilanjutkan dengan ancaman itu jadi wajib. Bentar, perintah yang dilanjutkan dengan ancaman. Mana ancamannya? Ini sesungguhnya orang yang sombong dari ibadah kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka dakhirin, dalam keadaan hina. Jadi ancaman. Maka kalau perintah dilanjutkan dengan ancaman, kalau saya kaidahnya itu jadi wajib. Beda kalau perintah tidak dilanjutkan ancaman, paling jadi sunnah. Berarti kalau gitu hukum ngadoa wajib. Tapi pahami oleh kita, doa lain ngadugikan pangabutuh. Doa lain menuju menginventarisir keinginan. Sanes. Maka hiji, doa bentuk ketaatan, melaksanakan perintah. Masalah rek dikabulkan itu lain masalah urang, masalah Allah. Masalah urang mah taatnya. Yang kedua, doa cek Rasul ibadah. Yang ketiga, doa itu bentuk ketawaduan, karena kalau tidak berdoa kita takabur. Innal ladzina yastakbiru, bakal enak dan kita tidak akan kecewa dengan doa. Ya, hiji, taat terhadap perintah. Dua, bentuk ibadah. Yang ketiga, ketawaduan kita di hadapan Allah. Kemudian
orang yang ada sombong meskipun hanya sebesar zarah, dia tidak akan masuk surga. Dan doa itu bentuk ketawaduan. Bahkan kalau doa dijadikan inti ibadah, karena ibadah itu apa? Khusyuk, melahirkan keagungan Allah, melahirkan rasa butuh ke Allah. Unta di sana. Dan itu ada di doa. So, Bapak Ibu khusus mana? Khusus doa, khusus sholat. So, Bapak Ibu lebih butuh mana? Butuh dengan doa, butuh dengan sholat. Jangan-jangan sholat mah karena ngerasa wajib loh. Tapi doa mah karena ngerasa pangabutuhan. Maka kalau doa dijadikan muful ibadah, inti ibadah itu. Coba khusyuk kene sholat, khusyuk kene ngadoa. Khusyuk kene sholat, khusyuk kene ngadoa. Doa itu kekhusyuan, rasa butuh, ketawaduan, ketaatan. Maka wajar kalau doa itu dikatakan muful ibadah. Karena inti ibadah itu, inti ibadah teh muncul tawadu. Inti ibadah teh ada khusyuk. Inti ibadah teh ngerasa butuh. Jangan-jangan orang karena sholat tuh. Bahkan sholat mah asa kewajiban ke sholat tuh. Tapi lamun keur boga pangabutuh ngadoa, karena butuh kan. Jangan-jangan sholat mah bari waktu ya. Saya asalkan pernah ningali jalan ngadoa bari waktu. Saya perhatikan orang ngadoa, ya Allah, meni tenang gitu. Maka wajar kalau doa dikatakan muful. Baik Bapak Ibu ya, ini apa bahasanya? Keutamaan dan kedudukan doa di dalam Islam. Saya ulang-ulang nih doa ya. Satu, doa itu taat perintah. Dua, ibadah. Tilu, tawadu. Nah, kalau doa dikatakan sebagai inti ibadah, karena inti ibadah itu satu harus melahirkan keagungan Allah. Lalu doa itu harus melahirkan butuhnya kita ke Allah. Lalu doa itu harus melahirkan hinanya kita di hadapan Allah. Gak ada orang yang berdoa balik sombong. Gak ada orang yang berdoa balik sombong kaya. Gitu ya. Nah ini jangan menyepelekan doa-doa. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, saya izin tidak salat isya di sini. Ada yang harus dikunjungi. Biasa nyerimbingan. Saya Pak Guru di Batilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.